suamiku nikah lagi. Ah, kamu ini bercanda aja. Nggak mungkin lah. Suamiku tuh nggak mungkin mengkhianati pernikahan kami yang sudah 5 tahun. Lagian selama ini Mas Damar juga baik-baik aja kok. Enggak lah. Gosip kali itu. Waalaikumsalam. Sayang. Teleponan sama siapa kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku baru telepon sama Sonya, teman dari pengajian itu. Oh, aku mau ke Surabaya. Tolong siapin pakaian aku, masukin ke tas biasa ya. Kok udah ke Surabaya aja sih, Mas? Bukannya kamu baru pulang dari Makassar? Istirahat dulu dong berapa hari, capek kan? Ya, namanya juga aku udah janjian sama rekan bisnis aku, nggak enak dong, nggak bisa ditunda. Mas, bulan ini tuh kamu baru 3 hari loh di rumah. Emangnya kenapa? Aku ngelakuin ini semua buat kamu sama Dina. Kamu nggak usah mikir yang macam-macam. Ya, lagian siapa yang mikir macam-macam? Barusan kamu bilang apa? Kalau kamu nggak mikir macam-macam, kamu nggak usah nanya yang macam-macam. Iya. Ya udah, sekarang packingin pakaian aku ya. Ya. Ayo. Aku nggak boleh pikir macam-macam. Apa yang aku dengar tentang Mas Damara, semoga aja nggak benar. Halo, Iya sayang. Mas Damara nggak lupa kan? Siang ini harus temenin aku ke klinik cek kandungan. Aku nggak lupa kok. Pokoknya aku langsung ke rumah kamu. Ya udah, cepetan dong. Aku udah nggak sabar nih. Mas Damara jangan lupa ya, bawa baju juga. Iya sayang. Bye. Sayang, nih bajunya udah aku masukin tas. Oke. Nggak ada yang ketinggalan kan? Insya Allah nggak ada. Ya udah. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Ingat kamu jangan lupa sholat. Iya. Oh iya. Mobil aku tinggal di bandara ya. Ya nggak apa-apa. Orang mobil di rumah juga nggak ada yang pakai kan. Kamu tahu aku nggak bisa nyetir. Sekali lagi aku ingetin sama kamu. Jangan pernah curiga sama suami kamu. Nggak baik. Iya Mas. Aku percaya kok sama kamu. Mudah-mudahan kamu bisa jaga kepercayaan aku. Ya udah. Aku jalan ya. Ya sayang. Mah, kita mau kemana sih? Kita itu mau periksa kehamilan Mama. Pulang-pulang kita beli squishy ya? Squishy mulu. Itu papa mah. Mas, kamu tuh kemana sih? Dari tadi bolak-balik aku telepon gak diangkat. Aku WA, kamu cuma baca aja. Handphone aku di mana ya? Ya Allah. Aduh. Handphonenya Mas Damar ketinggalan lagi. Rahma WhatsApp Mas Damar. Astagfirullahaladzim. Rahma minta anterin Mas Damar ke dokter kandungan. Ya Allah, apa aku harus uzon bahwa Rahma dan Mas Damara ada hubungan di belakang aku? Aku harus jemput Tina pulang sekolah dulu. Setelah ini aku langsung ke klinik bersalin dokter Katika. Aku seneng banget deh Mas Damara. Anak yang aku kandung dari kamu ini laki-laki. Aku juga seneng banget saya. Aku dapat anak laki-laki dari kamu. Tolong jaga kehamilan kamu ya. Jadi benar cerita beberapa tetangga dan teman-temanku, Mas Damara sudah nikah lagi.
Aku bener-bener gak nyangka kalau dia nikahin sahabat aku sendiri sampai dia hamil. Ayo kita ke sana. Apa ini? Kamu ya, tega-teganya ya kamu. Rama, jahat banget kamu ya. Kamu tusuk aku dari belakang, padahal kamu udah aku anggap saudaraku sendiri. Aisyah, selesaiin ini di rumah aja ya. Jawab, udah berapa lama kamu nikah sama Mas Damar? Bagus, ini kesempatan gue buat ngomong. Dan gak usah sembunyi-sembunyi lagi. Udah 7 bulan. Dan kehamilanku udah 3 bulan. Ayah jahat. Kamu jahat banget ya Rama. Aku teman kamu sendiri. Heh, harusnya kamu tanya sama diri kamu sendiri. Kenapa suami kamu sampai nikahin aku? Kenapa coba? Tolong, Aisyah. Ini diselesaikan di rumah aja, ya? Ayo kita pergi. Aisyah! Udah kepalang basah. Aisyah sekarang udah tahu kamu menikahi aku. Maksud kamu? Aku ingin diperlakuin adil. Tunggu. Ini harus diomongin dulu sama Aisyah. Nggak bisa. Kamu harus adil sama aku. Mulai sekarang, aku akan tinggal di rumah di mana Aisyah tempatin. Assalamualaikum. Loh, anak bunda kenapa nangis sayang? Jangan nangis dong. Bunda juga jangan nangis. Bunda nggak nangis kok. Bunda nggak nangis kan? Itu Bunda nangis. Ayah jahat ya Bun. Jangan ngomong gitu. Ayah nggak jahat kok. Saya istirahat ya. Ganti baju. Ayo. Aku menikahi Rama karena aku menginginkan yang tidak bisa kamu berikan. Dokter sudah memvonis kamu mandul. Kamu mandul. Karena di rahim kamu ada tumor ketika diangkat. Tapi kenapa mesti Rahma, Mas? Kenapa mesti Rahma? Rahma itu sahabat aku yang sudah aku anggap seperti saudara aku, Mas. Kamu tahu itu. Dan jangan lupa, Dina itu anak kamu. Anak kita, Mas. Anak kita. Dina itu cuma anak angkat. Yang gak bakalan mungkin jadi anak kandungku. Aku sudah menikahi Rama dan dia mengandung anak aku. Gak ada alasan lagi kamu menolaknya. Kamu jahat. Kamu jahat sama aku. Kamu jahat sama Dina. Kamu udah lupa ya, Mas? Janji yang pernah kamu ucapin saat kita adopsi Dina dulu, Mas. Ingat itu, Mas. Cantik anak bunda. Sayang, Iya. kita kan udah adopsi dia. Kamu janji ya, bakalan sayang dia seperti anak kita sendiri. Aku janji akan menyayanginya. Selamanya kita akan hidup bertiga. Kamu nggak usah khawatir. Aku nggak akan berpoligami sampai kapanpun. Ya sayang, nih baju. Sayang. Haus banget. Oh, haus. Ternyata aku bukan anak kandung ayah dan bunda. Dina, Mas, gimana ini Mas? Udah terlanjur. Biarin aja dia tahu kalau dia anak angkat. Dina, ya Allah. Dina. Ya Allah, Dina bukan anak kandung bunda. Ayah jahat. Ayah jahat sama bunda sama Dina. Cantik. Kenapa nangis, nak? Bunda, Dina anak pungut ya Bun. Siapa yang bilang?
Dina, anak bunda, anak ayah juga, anak kesayangan bunda. Jangan nangis ya. Ya Allah, ya Tuhanku, jagalah hati anak ini. Sini sayang. Bunda, Bunda antar sekolah aku naik ojek online atau naik motor Bunda? Pakai motor bunda aja ya. Iya Bunda. Mau apa lagi kamu kesini? Belum cukup kamu nyakitin hati aku, Rama. Aku sudah menjadi istri Damara, istri sah, walaupun hanya nikah siri. Jadi mulai sekarang, aku tinggal di rumah ini. Dan aku akan menuntut keadilan dari Damara. Hak kita sama. Dengar baik-baik. Hak kita nggak sama. Baik secara agama ataupun negara. Aku nggak pernah izinkan Mas Damar untuk menikah lagi. Kita akan buktikan. Damara cinta sama aku atau sama kamu? Bunda, Tante Rahma dan Bella mau tinggal sama kita ya? Bunda nggak tahu sayang. Nanti kita berangkat yuk. Bagus banget, Mah. Ini rumah kita, Mah. Iya dong, ini rumah akan jadi milik kita. Kita tinggal sama Dina. Udah gak usah pusing, nanti mama usir dia, ya? Mas Damar! Mas Damar. Oh. Rama, kamu bawa tas mau pindahan? Kok kamu heran gitu sih? Maksud kamu? Aku pengen tinggal di rumah ini. Gak secepat ini, Rahma. Kamu keberatan aku sama Bella tinggal di rumah ini? Aku kan istri kamu yang sah. Aku pengen hak yang sama kayak Aisyah. Pokoknya aku nggak mau tahu, aku pengen tidur di kamarnya Aisyah. Suruh aja Aisyah pindah ke kamar lain. Jangan. Apaan sih kamu? Kamu kamar yang lain aja. Kamu harus nurut sama aku, ya. Aku bisa kasih kamu anak karena kamu nikahin aku. Kalau Aisyah nggak akan bisa kasih kamu anak sampai kapanpun. Assalamualaikum. Aisyah, mulai sekarang kamar yang kamu tempatin, aku yang tempatin. Jadi kamu cari kamar lain aja. Apaan ini? Lancang banget kamu, Rahma. Kenapa jadi nyalain aku? Ini Mas Damara yang suruh kok. Kamu yang harusnya bertanya, kenapa kamar yang kamu tempatin harus aku yang tempatin sekarang? Mas, apa benar ini? Mas, Aisyah, kamu nggak apa-apa kan nempatin kamar yang lain? kalian berdua benar-benar tega ya. Kamu sama Rahma sengaja mau nginjek-injek harga diri aku di rumahku sendiri sebagai istri yang sah. Rama juga istri aku yang sah. Udah, ngalah aja. Aku nyesel ya. Aku nyesel kenal sama kamu, Rahma. Kalau aku tahu sifat kamu licik seperti ini, aku gak bakal mau kenal dan gak akan mau jadi sahabat kamu. Terserah. Apa itu?
lempar ya? Enggak, Pak. Tadi aku lagi main bola golf, terus kelempar ke TV. Aku nggak sengaja. Aku sendokin ya, Mas. Mau kemana kamu? Mau makan di dapur aja. Baguslah. Kamu emang nggak pantas makan sama kita di meja makan ini. Oh, jadi ada orang yang lupa diri ya. Lupa kalau dulu pernah dateng sama anaknya ngemis-ngemis minta makan, terus minjem duit buat beli susu. Terus ada juga orang yang datang ke sini mau minjem duit karena dikejar-kejar sama rentenir. Utangnya banyak. Siapa ya? Aku cepat lupa tuh, siapa tuh orangnya ya? Kamu nyindir aku. Kamu kenapa siram aku? Kenapa? Masalah? Kalau kamu nggak nyindir-nyindir aku dan mulai duluan, aku nggak akan nyiram kamu pakai air. Ngerti? Apa maksud kamu nyindir-nyindir aku? Jadi kamu kesindir? Bagus dong kalau gitu. Harusnya aku yang marah. Aku yang marah sama kamu. Kamu sebagai teman aku ternyata punya niat jahat. Aku yang seharusnya usir kamu dari rumah ini. Dasar kamu teman gak tahu diri. Cukup! Cek kamu. Udah cukup! Lagi makan ribut. Heh, kamu jadi perempuan gak sempurna aja sombong ya? Aku habis dinikahin sama Mas Damara, aku langsung hamil. Kamu bisa hamil nggak? Hah? Kasian banget hidup kamu ya. Ya Allah, semoga aku punya hati seluas samudra menghadapi Rahma. Iya Aisyah, ini salah kamu. Harusnya kamu terima kenyataan. Kalau Rahma sekarang udah jadi istri aku. Dan dia sekarang lagi hamil. Terus kamu yakin kalau janin yang ada di perut dia itu anak kamu? Hah? Kamu yakin? Apa? Mau tampar aku? Tampar aku! Cukup! Cukup! Ngomong sekali lagi bahwa janin yang ada dalam perut aku bukan benihnya Mas Damara. Tampar aku nggak takut sama kamu sama sekali. Udah, cukup! Ya. Bella, Aku harus ikutin Rahma. Aku nggak mau Rahma melampiaskan kemarahannya sama Dina. Mau kemana kamu? Aku mau lihat anak aku. Anak angkat! ya ampun, bangun. Hah? Bella, kamu kenapa? Tadi didorong dia. Dasar kamu, kurang ajar ya. Kamu apain anak saya? Hah? Kamu apain anak saya? Heh, lihat nih anak saya. Kepalanya benjol sampai berdarah gini. Hah? Dijedotin sama anak kamu? Bella duluan, Bunda. Bella mau merebut mainan aku. Rahma, kalau memang Dina salah, tidak seharusnya kamu seperti itu sama anak kecil. Jangan kasar. Apa-apaan kamu sih? Malah ngebelain aku. Udah jelas-jelas dia yang salah. Cukup, Rahma. Jangan pernah panggil anakku anak. Emang bener kan? Dia Ayo Bella, sayang, sini yuk. Bunda, Bella nggak mau dipanggil anak. Siapa bilang kamu? Kamu anak bunda, anak ayah. Mas Damara. Mas, lihat. Apa lagi sih? Lihat nih kepalanya Bella. Benjol sampai berdarah gini. Gara-gara dia jedotin jidatnya Bella sampai kayak gini. Benjol. Iya, gara-gara anak pungut kamu. Udah nggak apa-apa, palingan besok juga udah sembuh. Apa kamu bilang? Besok udah sembuh. Jadi kamu nyepelein Bella? Nyepelein anak aku? Terus aku harus ngapain? Ya kamu hukum dong anak. Kamu harus bersikap adil, Mas. Oke. Aku turutin kemauan kamu. Dina!
Dina! Aku mau kasih hukuman ke anak itu. Mas, Dina masih kecil. Gak pantas dihukum kayak gitu. Kalau kamu mau hukum, hukum aku aja, Mas. Kalau kamu marah, jangan jadi Dina sasaran kemarahan kamu. Anak itu harus dikasih pelajaran ya. Dan kamu jangan coba-coba ngelindungin dia. Mas, sudah sepatutnya aku lindungin anak aku sendiri. Anak kamu. Dia bukan lahir dari rahim Kiabo. Dina memang bukan anak yang lahir dari rahim aku sendiri. Aku memang tidak pernah melahirkan Dina. Tapi aku membesarkannya dengan rasa kasih sayang aku, Mas. Seperti ibu kandungnya sendiri. Jangan pernah bicara sedikit pun seperti itu sama anak aku. Aku sayang dia. Aku rela mati untuk anak ini, Mas. Kamu ngomong kayak gini nantangin aku. Iya. Bukan nantang kamu, Mas. Demi Allah, aku nantang kamu. Aku sangat menghormati suami aku, Mas. Aku sayang kamu. Sangat hormat sama kamu, walaupun kamu gak pernah seperti itu. Istighfar, Mas. Istighfar. Rahma sudah mengendalikan kamu, Mas. Istighfar, sayang. Ngomong apa sih kamu? Gak jelas ngomongnya dari tadi. Mas. Nah, hari ini Papa yang antar kamu sekolah, ya? Ayo sayang, buruan, nanti terlambat. Cantik, anak Bunda. Hari ini Bunda yang antar naik motor, mau kan? Mau, Bun. Aisyah pasti banyak dibeliin perhiasan sama Mas Damara. Artinya aku berhak untuk memilikinya juga. Berat banget. Pasti isinya banyak. Wow, banyak banget ini. Aku mau pakai ah. Wah, sisanya aku jual. Assalamualaikum. Apa-apaan ya kamu? Copot gak? Copot gak? Apa sih? Ini cincin gelang sama kalung tuh punya aku ya? Hei, apa yang menjadi milik kamu, milik aku juga, ngerti? Sama halnya seperti Damara. Dia milik aku dan milik kamu juga. Semua perhiasan yang kamu pakai itu punya aku ya? Aku beli pakai uang aku sendiri. Aku nggak pernah minta sama Damar untuk beli perhiasan. Mana mungkin? Copot gak? Copot! Lepasin gak? Kembaliin! Kembaliin ya Allah! Rahmat! Kembaliin! Kembaliin gak? Gak, Kembali! Astagfirullahaladzim. heh, gak usah takut gitu deh. Nanti aku minta beliin sama Damara. Pinjam aja pelit. Astagfirullah. Halo? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ada apa? Mas, tolong kasih tahu Rahma dong Mas. Perhiasan aku semua diambil sama dia. Kasih tahu dong sama Rahma kalau perhiasan itu aku semua yang beli, bukan kamu. Kamu nelpon aku cuma mau ngomong ini.
Ya ampun Mas, aku takut perhiasan aku tuh dijual sama Rahma. Kamu suzon banget sih jadi orang. Rama cuma minjem sebentar. Pelit banget sih kamu. Nggak ada salahnya kan dipinjam sebentar. Yaudah deh, yaudah. Salah aku telepon sama kamu. Hai Mas. Hei, halo sayang. Kita jadi ke mall kan, Ma? Iya. Aku nggak bisa nemenin kalian ke mall. Apa? Kamu nggak bisa nemenin kita ke mall? Kita udah datang jauh-jauh ke sini nyamperin kamu, terus kamu batalin gitu aja? Nggak bisa, aku ada meeting hari ini. Ya, meeting kan bisa digeser. Kamu kan bosnya. Dimundurin kek, dibatalin kek gimana? Karyawan kamu suruh gantiin. Nggak bisa Rama, hari ini jadwalnya padat banget. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu harus temenin kita. Itu perhiasan kalung emas milik Aisyah kamu pakai? Iya. Makanya aku ngajakin kamu pergi supaya kamu juga nanti membelikan aku semua perhiasan yang Aisyah punya. Aku nggak pernah beliin perhiasan buat Aisyah. Aisyah beli pakai uangnya sendiri. Itu usaha dia sendiri. Aku nggak mau tahu. Aku pengen semua perhiasan yang sama kayak punya Aisyah. Semuanya? Iyalah semuanya. Lagian Mas, ini bukan kemauan aku, tapi kemauan Jabang Bayi. Ini kapan ke mallnya? Kelamaan nih. Tuh, Bella anak kamu udah pengen ke mall. Kamu manjain kek. Bella kan udah jadi anak kamu sekarang. Kamu cuma manjain Dina aja. Gimana sih? Kamu tuh nggak adil. Iya. Ya udah. Ayo kita ke mall sekarang. Ayo. Aduh. Dada aku sakit banget, Mas. Nggak apa-apa sayang. Aduh, dada aku. Sama sakit. Udah jadi deh ke mallnya. Sayang, ke mallnya ditunda dulu ya. Sekarang kita bawa mama ke rumah sakit. Mas, aku di rumah sakit ya? Iya. Kamu tadi pingsan. Aduh, kita nggak jadi beli perhiasan dong. Aduh. Mama payah. Pakai pingsan lagi. Udah jadi ke mall. Bella, kamu nggak tahu mama kamu lagi sakit. Kamu ngomong sama orang tua dijaga dong. Mama nyebelin. Mas, Kamu nggak apa-apa kan? aku yakin ini bukan penyakit medis, Mas. Maksud kamu bukan sakit medis gimana? Penyakit aku tiba-tiba sekali, Mas. Gue nggak mau Aisyah dan anaknya menjadi penghambat gue buat dapetin yang gue mau. Gue udah dapetin Damara, dan sekarang gue nyingkirin Aisyah dan anaknya. Aku yakin banget sakit aku ini pasti sakit diguna-guna, bukan sakit medis. Soalnya tiba-tiba banget, Mas. Apa sayang, ayo dong. Bunda, aku takut. Nanti kita sama Tante Rahma digalakin lagi. Ya nggak mungkin dong nak. Tante Rama lagi sakit. Jangan mikir kayak gitu dong. Yuk. Aku nunggu di luar aja ya Bunda. Kenapa lagi nak? Ayah udah gak suka sama aku. Nanti aku dibilang anak pungut. Cantik. Jangan mikir kayak gitu ya sayang. Dina itu anak kandung bunda sama ayah. Jangan ngomong kayak gitu ya. Udah yuk. Yuk buruan yuk. Siapa? Siapa yang goda-goda kamu? Kamu kan nggak punya musuh. Musuh aku, Mas. Dia menginginkan aku mati karena sakit hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama, kamu sakit apa? Ini semua gara-gara kamu. Kamu gak usah sok polos deh. Tiba-tiba kepala aku sakit, terus dada aku
Terus hati aku sakit. Ini semua pasti guna-guna dari kamu. Ngaku aja, ya kan? Bawa dia keluar, Mas. Aku nggak pengen ada dia di sini. 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 Si Mas sakit. Aku mau tanya sama kamu. Tolong jawab dengan jujur. Apalagi Mas? Bener, kamu nggak guna-gunain Rama. Astagfirullahaladzim Mas. Tega banget sih kamu nuduh aku kayak gitu. Itu syirik Mas, dilarang sama agama. Aku nggak tanya itu. Yang aku tanya, kamu guna-gunain Rama kan? Astagfirullahaladzim. Mas, demi Allah Mas, demi Allah, aku nggak pernah bersentuhan sama hal-hal musyrik seperti itu. Buat apa Mas? Terus kenapa Rama merasa diguna-guna ya? Tega banget kamu nuduh aku kayak gitu. Denger ya. Kalau sampai terbukti kamu guna-gunain Rama, aku nggak segan-segan bunuh kamu. Astagfirullahaladzim. Mas Damara benar-benar udah berubah. Aku harus bertahan menjadi istrinya atau memilih bercerai. Aku nggak mau kamu nemuin Rama ya. Ini rumah sakit. Aku nggak mau kalian ribut. Sana pergi. Ngapain kamu di sini? Keluar kamu. Pergi. Nggak usah ada di sini. Pergi kamu. Mana Aisyah? Aisyah sudah aku suruh pulang. Aku nggak mau ada ribut-ribut di sini. Aku sakit kayak begini adalah guna-guna dari dia. Apa dia udah ngaku? Rama, kayaknya nggak mungkin kalau dia ngelakuin itu. Aisyah itu rajin sholat. Kemungkinan penyakit kamu ini bukan gara-gara guna-guna. Aku yang lebih tahu dari kamu. Aku yang merasakan sakit ini. Mas, kamu kenapa bawa aku ke rumah ini lagi sih? Kamu kan tahu yang menyebabkan aku sakit itu kan dia. Ayo ngaku. Kamu guna-guna aku kan? Iya kan? Ngaku aja. Kamu tuh nggak rela kan kalau aku dinikahin sama Mas Damara? Kamu nggak rela kalau aku punya anak dari Mas Damara sementara kamu nggak? Apa lagi? Gak usah sok-sokan nangis deh. Rama, udah. Dokter bilang kamu mengidap penyakit hati yang sudah kronis. Ini nggak ada hubungannya sama guna-guna. Jelas ini ada hubungannya sama guna-guna yang dia kirimkan ke aku, Mas Damara. Aku nggak mau Aisyah dan anaknya ada di rumah ini. Dia harus terusir dari rumah ini. Aku mau telepon guru spiritual aku dan aku mau tanya sama dia. Dan aku akan membuktikan bahwa dia memang mengirimkan guna-guna supaya aku terkena penyakit kronis. Aku nggak nyangka ya. Ternyata kamu jahat ya. Kenapa? Kenapa sih kamu guna-gunain Rama? Aku Mas, Iya. kamu tampar aku. Iya. Tega-teganya kamu ya. Kamu guna-gunain Rama sampai dia sakit seperti ini. Kamu tahu, beberapa guru spiritual ngomong yang menyebabkan penyakit Rama karena kamu yang guna-gunain dia. Ngaku. Udah, nggak usah nangis. Fitnah seperti ini. Aku yang salah. Kalau memang ini yang kamu mau, aku pergi dari rumah ini, Mas. Ceraikan aku, Mas. Aku nggak akan ceraikan kamu. Enak aja kamu ya. Kamu habis guna-gunain Rama, kamu minta aku ceraiin kamu. Enggak, kamu harus tanggung jawab. Sampai dia kenapa-napa, kamu yang bakalan kena. Mas, udah sih. Dia kan minta cerai. Ya ceraiin aja. Lagian dia cuma akan jadi virus yang mematikan di rumah ini. Dan gak usah kasih harta gono gini. Dengar Rahma. Aku gak terima kamu fitnah seperti ini. Aku gak ngarepin harta gono gini. Sedikit pun aku gak minta. Aku akan pergi. Sekarang juga aku akan pergi. Aku boleh pinjem nggak bonekanya? Itu ada satu lagi, Bel. Enggak, aku maunya yang ini. Ini boneka
ke aku. Ayah aku yang beliin. Aku maunya yang ini. Aku pinjem ya. Sini. Kenapa Bella? Ya Allah, bangunlah ya Allah. Ya Allah. Dina kamu kenapa? Kamu apain dia sayang? Enggak sengaja. Aku antar ke rumah sakit ya. Ayo. Apa? Ke rumah sakit? Kayaknya nggak usah bawa ke rumah sakit segala deh. Jatuh begitu aja kok lebay banget sih. Nggak usah. Bangun sayang, bangunlah. Bangunlah. Ya Allah. Mas Damara kamu mau kemana? Aku mau ke rumah sakit nyusul Aisyah. Ngapain? Aku takut Dina kenapa-napa. Dina nggak akan kenapa-napa. Itu kan kata kamu. Ya ampun Mas, aku tuh sakit. Aku sakit banget ini. Dan aku pengen kamu ngerawat aku. Ini sakit banget, asli. Sakit banget. Rama, kamu bukan anak kecil lagi yang harus dijagain. Aku jalan ya. Mas Damara. Mas Damara. Bella janji Bella nggak nakal lagi. Pa, Mama pingsan. Aku takut, Pa. Aisyah, gimana kondisi Dina? Ngapain kamu kesini? Ngapain? Dina bukan anak kamu. Dia nggak berharga buat kamu. Ngapain kamu kesini? Aisyah, ini bukan saatnya untuk berdebat. Aku nggak berdebat. Itu kamu yang ngomong. Kamu yang bilang anak aku lagi sakit di dalam. Lagi sakit. Halo? Pa, Mama pingsan. Pingsan? Aku takut, Pa. Ya udah. Papa kesana sekarang. Kenapa Rahma? Rama pingsan tiba-tiba. Nggak tahu kenapa. Kamu pulang aja. Kamu nggak perlu di sini. Dina gimana? Aku yang jaga. Dokter, anak saya gimana dok? Gimana anak saya dok? Allah berkehendak lain. Putri ibu tidak bisa ditolong. 5 menit yang lalu, putri ibu mengembuskan napasnya terakhir. Nggak mungkin dokter. Nyonya Rahma harus melakukan transplantasi hati. Hatinya sudah sangat kronis, Pak. Bahkan ada pembusukan yang diakibatkan tumor. Beliau memerlukan orang yang bersedia mendonorkan hatinya, Pak. Jika tidak, saya tidak bisa menjamin. Saya harus cari kemana, Dok? Ada orang yang mau mendonorkan hatinya. Bapak harus sabar. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Ya Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aisyah. Aisyah, dokter bilang
harus ada orang yang mendonorkan hatinya untuk Rama. Karena hati Rama udah rusak. Ya Allah. Gak mudah lagi cari orang yang mau donorin hatinya sekarang. Iya, Ais. Kita tinggal berdoa aja. Aku udah pasrah. Aku udah kehilangan Dina. Aku sedih. Aku nggak tahu lagi. Aku masih punya semangat hidup apa enggak? Aku ikhlas, Mas. Aku mau donorin hatiku untuk Rama. Rasanya itu lebih berguna untuk dia. Aisyah, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Aku ikhlas. Aku tahu kamu sayang sama Rama. Lakukan, Mas. Ambil saja hatiku untuk Rama. Karena Allah membenci makhluknya yang pendendam. Aku ke rumah sakit sekarang ya. Kamu istirahat. Assalamualaikum. Aisyah, kamu jangan tinggalin aku ya. Aku butuh kamu, Aisyah. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku menyia-nyiakan cinta kamu. Cinta kamu sangat tulus, Aisyah. Mas, Iya, sayang. ini jalan dari Allah. Ada yang datang. Ada yang lahir. Ada yang meninggal. Aku bahagia, Mas. Aku ingin di sisa akhir hidupku ini masih berguna untuk orang lain, Mas. Enggak, Aisyah. Kamu jangan tinggalin aku. Ya, tolong. Jangan tinggalin aku, Aisyah. Jangan sedih, sayang. Jangan sedih. Udah waktunya aku temenin Dina. Kasihan dia sendirian. Aku ikhlas, Mas. Kalau aku mati nanti, aku mau sumbangin hati aku untuk Rahma, ya sayang. Aisyah. Maafin aku ya, Mas. Aisyah, maafin aku. Aku udah jahat sama kamu. Tapi kamu malah balas dengan kebaikan yang jarang diperbuat oleh orang-orang. Aku gak sempat minta maaf sama kamu dan gak sempat meluk jenazah kamu. Aisyah, maafin aku. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jalan menuju surganya Allah itu banyak. Dan juga sulit. Sering saya bilang kagak mudah jalan menuju surga. Ada jalan menuju surga itu lewatnya gang sholat namanya. Ada yang gang zakat, ada yang gang jihad, banyak gangnya. Tapi ya memang begitu, lunyu kalau kata Sunan Kalijogo, lunyu penekno kanggo sangu dodot iro. Gak ada yang menuju ke surga itu enak dan licin begitu, gak ada. Semuanya sulit.
Apalagi kalau jalan yang menuju surga itu lewat gangnya yang namanya gang-gang sabar. Di kampung saya ada tuh namanya gang sabar. Ada yang bilang, Mi itu gang-gang sabar kok lewatnya enak aja. Ya kalau itu mah enak. Tapi untuk melalui yang namanya sabar ini sulit. Bener nggak? Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, minta tolonglah kamu sekalian bisabri di dalam masalah sabar, was-sholati dan masalah sholat. Kenapa? Fa innaha lakabiratun, karena memang yang namanya gang sabar tadi, lakabiratun, gang sholat tadi, lakabiratun, berat. Kecuali illa 'alal khasyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang yang takut sama Allah. Makanya sering saya bilang kalau ngucapin sabar doang mah gampang, ya kan? Yang sulit adalah ngejalaninannya. Kita juga sering begitu kok, bilang sama teman kita, udah sabar aja. Dia nyautinnya apa? Iya situ katanya ngomong doang, kagak ngejalanin. Yang ngejalanin kan saya. Sabar itu berat. Nah, karena sabar ini berat, maka pahalanya sabar juga besar ya. Seperti Neng Aisyah itu. Bagaimana coba? Dia sudah sabar terhadap musibah. Dia sudah sabar terhadap taat. Dia juga udah sabar terhadap maksiat. Makanya pahalanya besar. Kan sabar itu sendiri dibagi menjadi 3. As-sabru salah satun, sabar terhadap musibah. Tuh Ibu Aisyah sabar banget terhadap musibah. Udah nikah berapa tahun kagak dikasih keturunan. Sabar dia itu terhadap musibah. Sebab apa? Anak adalah segalanya. Anak samratul qalbi, anak adalah buahnya hati. Kita ketemu teman yang ditanya anak dulu, bener nggak? Misalnya ibu ketemu sama mpok, ditanya, anaknya berapa? Kagak ada ketemu sama teman yang ditanya, rumah lu berapa? Laki lu gajinya berapa? Nggak ada. Mesti yang ditanya adalah anak. Nah, Neng Aisyah ini, Ibu Aisyah ini sabar. Beberapa tahun kagak dikasih keturunan, dia sabar. Sabarnya lagi apa? Maaf, lakinya diambil orang dan lakinya mau, dia juga sabar, ya kan? Berarti sabar terhadap musibah. Yang kedua, Neng Aisyah ini juga sudah melakukan kesabaran terhadap taat. Dia taat kepada suaminya walaupun suaminya udah nyakitin. Kalau kita mah udah digituin Maya, kita mah langsung bilang pulangkan saja aku sama ibu, gitu kan? Tapi Ibu Aisyah tidak, dia tetap taat kepada suaminya. Nah, sabar yang ketiga yaitu sabar terhadap maksiat. Neng Aisyah atau Ibu Aisyah tetap sabar. Kenapa? Dia khawatir, kan takut suaminya kalau kagak diizinin untuk menikah lagi, takut melakukan hal-hal yang maksiat. Nah, karena kesabarannya seperti itu, maka Allah jamin insya Allah orang yang seperti Ibu Aisyah itu termasuk wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya Rabbal.